Sekarang ini banyak malaikat di sini hadir. Saya ajarin, mau dah? Mau ya? You Indonesia? Kamu Indonesia bukan? Iya, saya bangsa Indonesia. Saya juga bangsa Indonesia. Berarti apa-apa? Saudara, salaman, selesai. Saya oleh Habib Lutfi diminta berbicara tentang obat hati. Kalau kita kenal kepada Allah, mau bikin ribut, malu ah. Mau bikin hoa, malu ah. Mau bikin macam-macam, malu ah. Ini kalau bikin umat nanti pecah belah, bangsa ini pecah belah, siapa yang tanggung jawab di akhiratnya? Malu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil muhtaram, khususnya guru kami Al-Ustadz Quraish bin Syihab, dan orang tua kami Al-Habib Alwi, dan beberapa habaib, khususnya Al-Habib Bana Ali Bahar. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya barusan saja dapat balasan. Remnya cakram, tanpa rating lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya punya teman kalau begitu. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini Jumat yang sudah biasa berjalan, sudah rutinan, semoga dengan bidzikrillah itu tadi akan kita bisa meraih yang pertama tatmainul qulub. Setelah kita bisa mencapai ketenangan hati, akan meraih qalbun salim. Mustahil di dunia tidak mencapai tatmainul qulub, di akhiratnya akan mencapai qalbun salim. Man atallah biqalbin salim, itu dasarnya dari dunianya dulu. Tadi diterangkan oleh Imam Nasyadzili radhiyallahu ta'ala an, apa diantaranya untuk menjaga iman kita, diantaranya apa? Mari kita belajar melihat dengan basirah kita, kacamata hati kita, kacamata iman kita, lebih jauh kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat apa yang ada pada diri kita masing-masing. Waktu umur 1 tahun, belum 1 tahun, ditimang-timang siapapun yang melihat tidak lucu, semuanya lucu. Tapi sekarang sudah kayak begini semuanya, bingung mau dikatakan lucu. Pibine wis bleketot, jalan juga kita sulit, susah. Terkadang ini lutut sudah mulai kena apa itu namanya, garang asem kalau udah saya. Apa? Asam urat, iya kok garang asem. Nah itu, ada lagi yang kapur tuh umumnya di luar, malah kapur kok malah di lutut juga, karena katanya kena apa itu, pengkapuran. Nah kalau kita sudah melihat begitu, lebih jauh lagi apa? Gigi nih. Gigi sudah mulai habis. Makan 1 butir kacang saja kayak main bola, diinjak ke sana, diinjak ke sini, diinjak ke sana, dari marahnya sampai ngomong kena remuk lu. Ya, itu karena gigitnya udah habis. Gitu saja rumongsone bagus terus. Itulah. Coba kalau kita melihat dengan basirah,
basirah iman kita. Kita menyadari pada diri kita, ternyata khalaqnal insana dha'ifa. Itu bagian daripada kita melihat selain Allah, kana dha'ifa. Nah, kalau sudah kita melihat kita kedhaifan kita, pasti kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengerti kepada Allah, sulitnya kenal kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala kenal semua makhluknya, dari yang paling terkecil, semua apa yang diciptakan Allah Ta'ala semua kenal. Tapi kita ini belum tentu kenal kepada Allah. Kalau kita kenal kepada Allah, mau bikin ribut, malu ah. Mau bikin hoa, malu ah. Mau bikin macam-macam, malu ah. Ini kalau bikin umat nanti pecah belah, bangsa ini pecah belah, siapa yang tanggung jawab di akhiratnya? Malu ah. Itulah yang muncul. Karena apa? Ma'rifatnya berjalan, basirahnya berjalan. Di samping itu merasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarah. Kita selalu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Kira-kiranya kalau ngitung uang saja hilang 10.000 jatuh, muter itu. Apalagi ratusan yang jatuh. Ya Allah. Godaannya satu, Bu. Suudon mulai muncul. Prasangka buruk itu kita tertipu. Ini tadi tak hitung kok 10, sekarang kurang 1. Padahal di sini siapa ini? Oh tadi si A, tadi si, mulai kotor nih rayuan ini. Tapi kalau dikembalikan ma'rifahnya, basirahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati itu akan bersih. Itu diantaranya. Maka sekarang ini kami perlukan sekali kebersihan hati. Dengan apa? Dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau kita sudah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata kita dhaif, terkecuali yang tidak dhaif, la ilaha illallah. Telinga kita dhaif, tambah jauh pendengarannya kurang. Yang tidak memerlukan telinga tapi maha mendengar, la ilaha illallah. Mata kita pandangannya kurang. Yang tidak memerlukan mata tapi maha jaya, maha melihat, la ilaha illallah. Apa enggak luar biasa? Ini kita mulai kenal, mulai mengenal, mulai kenal. Lama-lama kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kebiasaan kita merasa dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala, tutur kata kita, lisan kita pasti insya Allah akan terjaga, karena kita selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerminnya siapa untuk mengenal kepada Allah? Cerminnya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling atqa? Jangan ini dijadikan dalil, mau ngelamar anaknya orang ditolak terus inna akramakum indallahi atqakum. Lucu benar. Padahal inna akramakum indallahi atqakum, siapa yang paling atqa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ingin atqa, ya ittiba bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Sudah ada jalannya diberi oleh Allah Ta'ala. Tutur akhlak kita, bagaimana kita cara bergaulan, bagaimana Rasulullah menghadapi sahabatnya, dari yang watak yang paling lembut sampai yang keras. Yang baru masuk Islam baru, terkadang adat istiadatnya keras, dan Rasulullah bisa melayaninya dengan baik tanpa marah.
Dengan sebab itu akhirnya kita terbendung. Kalau kita sekarang, kalau bangsa ini kita makrifatnya kuat, basirahnya kuat, insya Allah walaupun beda pilihan, walaupun beda baju, apalagi tahun sekarang katanya tahun apa itu namanya, tahun saya khawatir kalau tahun politik itu. Apa kekhawatiran kita? Oknum politik bisa saja menghalalkan segala, itu namanya politik, tapi oknum loh. Nah, maka dari itu gedung selawat, yuk bareng-bareng bikin apa? Tahun damai. Setuju? Tahun berzikir, tahun berselawat, tahun kesatuan persatuan demi aman. Kalau bisa begitu silahkan tahun politik berjalan, tapi tahun damai sebagai pendamping, mengawal terus, sehingga kelihatan kita bangsa Indonesia yang mempunyai kultur yang luar biasa. Para adab ketimuran leluhur kita melihat kita bangga dan senang. Ternyata bangsa Indonesia berapa kali pemilu keintelektualnya semakin maju, akhlaknya semakin baik dan lain sebagainya. Nanti kalau ramai-ramai kampanye, jangan sampai antara kita itu kena hoa. Kalau mau hoa, saya tuturin mau, saya ajarin mau dah. Mau ya? You Indonesia? Kamu Indonesia bukan? Ya, saya bangsa Indonesia. Saya juga bangsa Indonesia. Berarti apa-apa? Saudara, salaman, selesai. Dengan adanya selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Udah, enggak usah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Habib Lutfi yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oleh Habib Lutfi diminta berbicara tentang obat hati. Obat hati itu zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang arti zikrullah itu dan manfaatnya. Zikrullah, zikir itu artinya ingat atau menyebut. Apa yang disebut dengan lidah diingat oleh pikiran. Apa yang terlintas di pikiran itu diingat oleh hati. Yang sempurna disebut sekaligus diingat. Dua-duanya itu zikir. Zikrullah. Zikrullah itu bukan cuma ucapan-ucapan atau lintasan pikiran yang mengingat Allah, tetapi segala sesuatu yang Anda kaitkan dengan Allah itu zikrullah. Karena itu kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan menemukan paling tidak ada 10 hal yang termasuk zikrullah.
Allah memerintahkan mengingat dan menyebut-nyebut sekian banyak nabinya. Wadhkur fil kitabi itu berulang-ulang. Kita menguraikan sejarah nabi-nabi, apalagi Nabi Muhammad, itu bagian dari apa yang diperintahkan Allah untuk menjadi objek zikir. Belajar ilmu itu zikrullah. Ada lagi satu hal yang saya ingin sebut dari sekian banyak itu. Allah memerintahkan wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, biar mereka ingat-ingat, biar mereka sebut-sebut hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah itu? Hari-hari Allah itu adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol di situ nikmat Allah atau murka Allah. Ingat tsunami, itu zikrullah selama Anda kaitkan dengan Allah. Ingat proklamasi, itu zikrullah. Di situ menonjol anugerah Allah. Itu sebabnya nanti semua nikmat yang Anda rasakan, wazkuru ni'matallahi alaikum. Salah satu di antaranya, iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Itu arti zikrullah. Banyak sekali. Bahkan kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, memandang sesuatu yang sifatnya abstrak sekalipun, kalau dikaitkan dengan Allah, itu zikrullah. Nabi Daud zikir, salah satu maknanya dia pandang gunung, indahnya gunung, tegarnya gunung, subhanallah, zikir. Kita lihat negara kita yang begini indah, melihat masyarakat begini kompak, alhamdulillah, zikir. Jadi bukan sekedar zikir itu kita, tapi itu bukan berarti ini tidak penting. Bahkan yang terakhir yang saya ingin katakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa malaikat-malaikat hadir di majlis-majlis zikir. Sekarang ini banyak malaikat di sini hadir. Setelah selesai, malaikat itu menuju Allah, menyampaikan bahwa kami baru hadir dari majlis zikir. Allah berfirman, limpahkan rahmat buat semua mereka, ampuni semua mereka. Malaikat berkata apa? Kita dengarkan. Ya Allah, ada orang yang hadir maksudnya bukan buat zikir, maksudnya macam-macam. Mungkin mau cari satu orang, mau nagih utang, bukan buat zikir kan? Mungkin mau cari satu orang, mau cari jodoh, bisa kan? Bagaimana itu ya Allah? Ampuni juga dia, kasih juga dia rahmat. Dzalika qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka yang berzikir dengan tulus itu, siapapun yang mendekat kepada mereka tidak akan rugi. Kita-kita inilah. Itu sebabnya zikir adalah sesuatu yang amat penting. Dan Allah berfirman, uzkuruni azkurkum. Ingat saya waktu kamu senang, saya ingat kamu waktu kamu susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.